Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para habaib, para tokoh agama, para masyarakat yang kami hormati, khususnya Al-Habib Ahmad Yunus Al-Muhdar, segenap takmir Masjid Al-Muhajirin dan panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi yang kami hormati pula, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang orang yang beriman ini dia idolanya adalah Nabi Muhammad, kecintaannya adalah Nabi Muhammad, panutannya adalah Nabi Muhammad. Karena memang mengaku iman kepada Allah itu, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak sah kalau enggak lewat Nabi Muhammad. Orang Yahudi, orang Nasara itu ngaku iman loh sama Allah, ngaku cinta sama Allah, tapi dia tidak ikut Nabi Muhammad, ditolak. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Katakan kalau kamu itu benar-benar menyatakan cinta kepada Allah, ya harus ikut Rasulullah. Baru Allah akan membalas cinta kepada kalian dan mengampuni dosa kalian. Artinya, ngaku orang beriman, tapi kalau enggak cinta kepada Nabi Muhammad, enggak ngikuti Nabi Muhammad, enggak ngimani Nabi Muhammad, maka Allah tidak akan membalas cinta, Allah tetap akan murka dan Allah tidak mengampuni dosanya. Anta babullah wa kullu man ata min ghairika la yadkhulu. Nabi itu ibarat pintu menuju ridha Allah. Tidak akan bisa mendapatkan ridha Allah kecuali lewat pintu Muhammad Rasulullah. Bapak-bapak, kalau kita mendapatkan tamu yang lewat pintu, maka itu adalah tamu yang harus kita hormati. Orang datang ke rumah kita lewat pintu, maka kita akan menyambut selamat datang, dan menghormati tamu itu adalah bagian daripada iman. Tapi kalau lewat jendela, itu adalah bukan tamu yang kita hormati, tapi itu adalah maling yang harus kita tangkap. Apalagi bobol lewat atas. Begitulah juga orang yang ingin mendapatkan ridha Allah, rahmatnya Allah, pintunya Muhammad Rasulullah, maka dia akan mendapatkan kehormatan nanti di hari kiamat, nuzulan min ghafurir rahim. Tapi kalau lewat Nabi Isa, nggak lewat Nabi Muhammad, padahal udah diutus Nabi Muhammad, apalagi bobol ke atas lewat Nabi Musa, tetap dia tadi itu adalah bukan orang yang akan terhormat, karena berarti udah nggak lewat pintunya. Karena itu alhamdulillah kita semuanya dijadikan orang yang beriman dengan Nabi Muhammad. Nggak akan bisa dipisahkan. Iman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi, nggak bisa, nonsen. Dia akan bisa masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap dia dalam golongan orang kafir nanti dari kiamat.
Saudara-saudara, cinta kepada Nabi Muhammad ini adalah bukan hanya slogan, bukan hanya suara atau huruf-huruf yang keluar dari mulut kita, tapi cinta kepada Nabi Muhammad ini adalah harus juga berbentuk dalam amal kita, perbuatan kita, akhlaknya kita, dan juga ucapan kita. Cuma kadang-kadang kita ini hanya mengartikan cinta kepada Nabi itu sholawatan, cinta kepada Nabi itu terbangan. Kalau orang itu cintanya itu lewat terbang, saudara, terbangnya jebol, entek cinta nih berarti. Karena itu cinta kepada Nabi ini harus dalam keseharian kita. Jangan cinta kepada Nabi itu hanya lewat rebana saja atau qasidah. Karena memang Nabi itu ngajari kita ini untuk supaya kita mengikuti kita dalam segala hal loh ya. Nabi itu bukan hanya pelajarannya, ajarannya itu sholat aja, ya sholat ajaran Nabi, puasa ajaran Nabi, tapi makan minum ajaran Nabi, tidur ajaran Nabi, berpakaian ajaran Nabi, naik kendaraan ajaran Nabi, saudara. Karena itu sebagian orang-orang yang kenal dengan Nabi Muhammad, beliau menyatakan apa? Lau ghaba anni Rasulullah tarfata ainin ma'adatu nafsi minal muslimin. Kalau seandainya Nabi itu hilang sejenak daripada pikiranku, saya nggak menganggap jadi orang Islam lagi dah. Gimana caranya bisa ingat Rasulullah terus? Nah, nih. Kalau kita minum, ini ada teh atau ada pokak nih, pokak rupanya nih. Kira-kira apa yang kita ingat nih? Kalau kita mengingat rasanya enak, kemudian harum baunya. Tapi kalau mereka yang sudah kenal Nabi mau minum itu ingat Rasulullah, ingat Nabi Muhammad. Gimana nginget Nabi Muhammad? Oh, dia mau minum ini ingat. Gimana caranya Rasulullah minum ya? Minumnya harus duduk, minumnya harus dengan tangan kanan. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Minumnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, minumnya dengan 3 nafas, minumnya diakhiri dengan doa. Dia setiap minum ingat Rasulullah. Begitu juga mau makan, dia ingat Nabi Muhammad SAW. Oh, cuci makan dulu yang diajarkan oleh Nabi. Oh, baca doa dulu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Oh, makannya duduk. Oh, makan dengan tangan kanan. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian diakhiri dengan doa, ingat Nabi. Mau masuk kamar mandi, ingat Nabi. Oh, Nabi mengajarkan kita ada doanya sebelum masuk kamar mandi. Mendahulukan kaki kiri. Mau kencing, mau berak, ingat Nabi. Oh, Nabi merintahkan kami jongkok. Oh, Nabi merintahkan kami membersihkan najis. Caranya juga diatur oleh Nabi. Keluar kamar mandi juga ingat Nabi. Mau berpakaian ingat Nabi. Oh, mendahulukan yang kanan kalau pakai pakaian. Oh, kalau mencopot pakaian mendahulukan yang kiri. Baca doa ketika pakai pakaian. Bercermin di muka kaca juga ingat Nabi. Alhasil segalanya ingat Nabi Muhammad. Itulah orang beriman. Kalau kita lupa dengan Nabi, seakan-akan Nabi tidak ada dalam kehidupan kita, tapi mereka tidak ingat Rasulullah. Pertanyaannya, kenapa Nabi mengajarkan kita itu semuanya? Kok makan diajari sama Nabi, minum diajari Nabi, kencing diajari Nabi, semuanya diajari Nabi, seluruh kehidupan kita.
Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau tanya sama sampean, yang makan sampean tok atau juga binatang makan? Manusia makan, kera juga makan. Apa bedanya manusia makan dengan kera makan? Lah, kalau manusia makan ada aturannya, tadi udah disebutkan. Cuci tangan, duduk, baca doa dengan tangan kanan, diakhiri dengan doa. Ini manusia terhormat. Kalau kera nggak begitu, nggak pakai cuci tangan, asal makan, kadang-kadang tangan kiri, kadang-kadang dengan jalan gelantongan. Karena itu nanti kalau sampean ketemu orang makan dengan tangan kiri, itu berarti kera. Kenapa? Nggak nirut Nabi, nggak ngikuti Nabi, jadinya seperti binatang. Coba nirut Nabi. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Siapa orang yang ngikuti Nabi pasti akan terpuji budi pekertinya. Kita juga kencing, tapi kucing juga kencing. Apa bedanya manusia kencing dengan kucing kencing? Manusia kencing diatur sama Nabi, cari tempat khusus untuk kencing, namanya jeding. Sebelum masuk jeding ada doanya diatur oleh Nabi. Tadi udah diterangkan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian masuk kaki kiri dulu. Caranya jongkok. Dibersihkan najis, keluar kaki kanan dulu sambil membaca doa ghufranak alhamdulillahilladzi adzaba 'annil adza wa afani. Ini manusia terhormat. Kenapa? Ngikuti Nabi. Tapi kalau kucing mau kencing bukan cari jeding, yang dicari pagar sama pohon. Pagar sama pohon. Karena itu kalau ada pemuda puri jalan-jalan kemudian kencing, dia cari pagar atau pohon kencing, itu namanya kucing. Pernah ketemu nggak kucing-kucing kaki kedua? Itu nggak ngikutin Nabi, jadi seperti kucing jadinya dia. Nggak terpuji akhlaknya, subhanallah. Apa bedanya manusia masuk rumah dengan kambing masuk kandang? Kalau manusia masuk rumah pakai salam, baca doa, berkah rumahnya. Kalau kambing masuk kandang nyelonong, nggak pakai salam. Karena itu ibu-ibu, kalau nanti suaminya pulang masuk rumah nggak pakai salam, alhamdulillah suami Anda adalah kambing. Karena itu ayo, kita punya Nabi ini hebat untuk kita tiru. Bukan hanya kita puji-puji aja, bukan hanya kita sanjung-sanjung aja, bukan hanya kita banggakan, tapi harus kita tiru dalam segala kehidupan kita. Tiru Nabi pasti terpuji. Anak-anak kita ajari niru Nabi. Anak kita kalau mau makan diajari, cuci dulu pinter sayang, gitu. Pakai tangan yang mana kalau makan? Baca doa, diajari, dituntun. Wah, insya Allah punya anak yang soleh nih orang. Kadang-kadang kasih makan anak seperti kasih makan ayam. Yang penting kenyang aja. Didik itu semuanya biar ikut Rasulullah, berkah jadinya. Anaknya akan berakhlakul karimah nantinya. Anak kencing juga begitu, asal dituntun masukkan kamar mandi begitu, nggak peduli kaki kanan atau kaki kiri, kencing berdiri atau kencing jongkok, kalau perlu kencing salto, nggak peduli orang tuanya. Ajari kaki mana dulu sayang kalau masuk kamar mandi, ayo baca doa, diajari doa. Kemudian jongkok pinter, keluar juga begitu, kaki kanan dulu sayang, diajari doanya. Insya Allah anaknya akan menjadi berakhlakul karimah.
biar enggak seperti binatang akhlaknya anaknya. Akhirnya ya Allah, gede anaknya enggak ngikuti Rasulullah, ngikuti justru orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Aneh, aneh sekali nih. Kita lihat aneh. Kita punya Nabi hebat seperti begitu, tidak kita ikuti, justru ngikuti yang lainnya, bangga lagi. Ya Allah, tadi kita jalan kadang-kadang ngelihat ini gimana sih orang-orang ini, kalau maulutan sergep tapi model rambutnya sing ditiru sopo, onok merah, onok kuning, onok coklat, dianggap itu adalah model bangga, padahal toko ado persis kemucing. Apa yang dibanggakan begitu? Laki-laki pakai anting-anting, apa yang dibanggakan? Coba kalau niru Nabi kan akhlaknya baik, itu dianggap keren. Yang ditiru bintang film di TV, laki-laki pakai anting-anting. Tahu nggak kenapa orang sebagian artis pakai anting-anting, orang Eropa pakai anting-anting? Itu bukan keren, itu sebetulnya lambang mereka adalah golongan G, kaum G. Tahu kaum G? Homo, laki seneng sama laki. Lah kok ono wong puri anake gawe anting-anting? Itu bukan satu kebanggaan, tapi itu satu kekurangan. Masya Allah, kulit api-api dilukis, tatuan, ngikuti akhlaknya siapa? Anak-anaknya kaum muslimin sekarang ini. Karena itu ayo dilihat ini anak-anaknya nih, akhlaknya ini ngikuti siapa? Nyesel nanti orang tuanya kalau sudah anaknya model begitu. Ajari untuk ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga perempuan, masya Allah, ibu-ibu. Ini perempuan ini dihargai sama Islam, Bu. Kalau dulu zaman jahiliyah perempuan itu, ibu-ibu, hanya sekedar untuk pelampiasan seksual. Karena itu orang-orang Arab jahiliyah yang tidak didasari dengan ilmu agama, dia itu kalau punya anak perempuan khawatir ini kalau gede dibuat mainan sama laki-laki. Salah satu, dia mempertahankan anaknya hidup tapi dengan rasa malu, atau wis akan wis luwe apik mati anakku mulai cilik biar masa depannya tidak dijadikan penghibur laki-laki. Wa idza busyira ahadun bil unsa dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Pilihannya anaknya mati tenang, atau dipertahankan hidup tapi yo nyabar-nyabarno isin. Kenapa? Begitulah kehidupan perempuan itu hanya sekedar pelampiasan dan mainan laki-laki. Islam datang, wong wedok, ojo sampai kamu dinikmati oleh laki-laki kecuali yang halal ya. Disuruh pakai jilbab, disuruh nutup auratnya. Kalau dulu suruh buka, Islam datang, ojo tutupin, disuruh nutup. Ini untuk menghargai perempuan. Dalika adna ayyurafna fala yu'dzain, kata Allah, supaya nggak diganggu sama laki-laki, supaya dia terhormat, supaya berwibawa itu perempuan. Difitnah sama orang Yahudi dan Nasara, Islam itu terlalu ketat. Dia tadi itu memojokkan selalu perempuan. Mosok wong wedok ati itu dikongkon pakaiane koyo ngono, ongkep sih. Masya Allah. Akhirnya tambah minim pakaian wedok, sing lanang gawe celana dawa, sing wedok gawe celana cekak. Yang laki pakai jas, sing wedok pakai apa itu? Singlet. Lah, tambah buka wong wedoke. Seharusnya tambah nutup. Ini karena sampean mau difitnah ini sama orang Yahudi sama Nasara. Padahal ini adalah untuk memuliakan Anda. Islam ini memuliakan wanita loh, sampai di Al-Quran itu ada surat An-Nisa. Apa surat An-Nisa ini? An-Nisa apa?
surat wanita. Tidak ada di Al-Quran surat Ar-Rijal, nggak ada. Yang ada surat An-Nisa. Dihargai itu perempuan, malah menjadi judul satu surat nama perempuan, surat Maryam. Logikanya apa sih? Kok perempuan ini disuruh pakai jilbab? Tahu kue lemper, Bu? Lemper itu dibungkus rapat. Kalau sudah lemper itu dibungkus rapat, itu namanya lemper terhormat. Biasanya lemper terhormat itu wis dibungkus rapat, sik ditutupi maning. Di jero omah ditutupi. Wah, kenapa ini lemper terhormat ini? Kalau ada tamu terhormat nggak izin nyugono, monggo silakan makan lemper terhormat, dinikmati lemper terhormat. Lemper terhormat akan diambil oleh tangan orang yang terhormat, timbangan. Begitulah perempuan, anak-anak ibu semuanya yang pakai jilbab yang rapi itu adalah perempuan terhormat. Itu pun sudah pakai jilbab, pingit di omah. Insya Allah perempuan yang demikian ini pantes sih jodoh nih laki-laki yang terhormat. Tapi lek lempere muda apa maneh ngiler, iku jenenge lemper mambu. Nggak mungkin ditaruh ada di dalam rumah di meja ditutupi. Nggak mungkin lemper mambu dibuat ono di jobo. Begitulah juga perempuan-perempuan yang suka membuka auratnya pakaiannya ketat, kadang-kadang pakaiannya minim, itu namanya ngiler wisan. Nggak mungkin kerasan dalam rumah, dia akan sering keluar rumah. Maklum kelasnya adalah lemper ngiler, saudara. Kalau sudah jadi lemper ngiler, nggak mungkin disuguhno, monggo Ustadz lemper ngiler, monggo Habib lemper ngiler, monggo Pak Pejabat lemper ngiler. Nggak mungkin. Kalau sudah jadi lemper ngiler, pasti dia menjadi rubungan atau dirubung sama laler. Kalau sudah perempuan itu sering membuka aurat keluar dari rumah, maka dia tadi itu adalah dirubung laler. Tahu laler maksudnya? Pemuda-pemuda yang sering menggoda dan kenalan dengan perempuan di tengah jalan itu laler. Laler, dia hinggap untuk menikmati. Kalau sudah puas ditinggal minggat miber. Begitulah juga perempuan-perempuan yang sering keluar rumah, keluyuran, buka aurat. Dia tadi itu banyak yang kenalan. Bangga lagi. Ribuan SMS kenalan dengan aku, surat cinta banyak sampai kepadaku. Kamu jangan bangga, kamu itu lemper ngiler di lubung laler. Kalau sudah begitu, Masya Allah, ternyata dia tadi itu hanya dipenceloi tok, dinikmati tok, tidak ada yang tanggung jawab. Enggak ada yang tanggung jawab lah. Disinilah Islam mengantisipasi. Wanita-wanita mukmin, jangan kamu menjadi wanita-wanita yang hanya sekedar dinikmati oleh laki-laki yang berkualitas laler. Tutup aurat kamu. Jangan keluar dari rumah kecuali untuk kebutuhan kamu. Jangan ada menikmati kamu kecuali laki-laki yang halal bagi kamu. Malah diperlakukan wanita itu harus diperlakukan seperti ratu. Ratu bagaimana? Keluar tidak boleh sendiri, dikawal, itu ratu. Begitulah wanita dikawal oleh suami atau dikawal oleh mahramnya. Ratu gak kelem dikawal, metu karepe dhewe. Ratu apa itu? Ratu liar itu. Karena itu Islam ini mau menghargai Anda. Cuma kita ini difitnah. Islamnya ini difitnah sama orang-orang Yahudi, sama orang-orang Nasara. Ojo gelem mau wedok, Anda itu harus
apa tuh, gender misalnya, saya harus punya hak seperti laki-laki. Loh, haknya perempuan itu lebih tinggi daripada laki-laki. Jangan mau sampai difitnah. Haknya perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Disinilah kita harus paham ajaran Islam itu tidak pernah menjatuhkan atau meremehkan itu wanita, tapi justru menjaga itu wanita. Akhirnya jalan gara-gara hak dia tidak paham kalau Islam, Allah itu ingin menghargai umat Islam. Dia tidak paham bahwa Nabi Muhammad itu adalah mengatur untuk menghargai umat Islam. Akhirnya bagaimana? Masya Allah, sponsor sabun wong wedok muda, sponsor sampo wong wedok muda, sponsor sepeda wong wedok muda, sponsor apa maneh iki, sponsor traktor wong wedok muda. Apa hubungannya? Perempuan hanya kembali lagi seperti zaman dahulu, seperti orang jahiliyah. Dia hanya menjadi kepuasan orang yang memandang kepuasan laki-laki lah. Karena itu ayo maulid ini jadikan kita momen. Wes, aku ke hati nih terpengaruh dengan bintang film, gak akan terpengaruh dengan penyanyi, gak akan terpengaruh dengan orang Yahudi, gak akan terpengaruh dengan orang Nasrani. Saya akan kembali lagi mengikuti Nabi Muhammad untuk menjadi orang yang bermulia dunia sampai akhirat. Anak-anakku tak ajari ngikuti Nabi, putri-putriku harus nurut dengan ajaran Nabi, istri-istriku harus nurut dengan ajaran Nabi. Kalau sudah demikian, insya Allah disinilah letak kemenangan kita. Kemenangan kita bukan karena senjata, tapi kemenangan kita adalah karena Allah dan Rasulullah dan keimanan daripada kita. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Hadirin sekalian, sudah cukup malam. Aku yositas teko umroh kesel, Bu. Tadi saya minta udzur sebetulnya, cuma Pak Agus iki wong-wong wis ngenteni beb, ya wis tak niati insyaallah mudah-mudahan hasilnya koyok pijet aku teko gini. Insya Allah semangat lagi, enteng maneng yang awak. Tapi yang jelas ini bukan terakhir. Mudah-mudahan insya Allah kita sering ketemu, minimal ketemu di TV 9 ya. Mudah-mudahan insya Allah manfaat. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan insya Allah kumpulnya kita ini disaksikan oleh para malaikat bahwa kita semuanya adalah pengagum Rasulullah, pecinta Rasulullah. Dan mudah-mudahan insya Allah salawat dan salam kita disampaikan kepada Nabi Muhammad. Insya Allah kita akan di hari kiamat dicari oleh Nabi. Amin Allahumma amin. Bisa kayak contoh terakhir sampean, kalau ada sampean dapat SMS salam dari Pak Agus misalnya, salam dari Pak Taufik misalnya, titik-titik salam, titik-titik salam, titik-titik salam. Kemudian ada tamu datang, tadi ada Pak Fulan, Pak Agus, Pak Taufik kirim salam kepada sampean. Pasti kalau sampai Anda digitukan kepada orang, penasaran, sopo wong iku ya kok salam balik-balik ambek aku. Cek perhatian terus sama aku. Pasti sampean kepingin kenal, pasti sampean kepingin ketemu, pasti sampean kepingin menghadap orang tadi itu. Apalagi dikirimi sarung, apalagi dikirimi buah-buahan. Loh kok ngirimi terus wong iki ambek aku? Loh, sampean yang salam kepada Rasulullah dikirim Pak sama Allah. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada seorang yang salam kepada aku kecuali ruhku dikembalikan oleh Allah untuk menjawab salamnya dia. Dilaporkan kepada Nabi, wong puri iki fulan iki salam hari ini kepada Rasulullah. Bukan hari ini tok, malah rutinan setiap malam Jumat salam kepada Rasulullah. Bukan hanya salam tok, malah nggak selamatan untuk Rasulullah. Bukan hanya selamatan tok, malah ngikuti sunnahnya Rasulullah, malah sholatnya berjamaah, malah perhatian dengan masjid, malah itu dan ini. Nabi dikirimi terus, dikasih terus. Maka disitulah Nabi insya Allah penasaran,
endi wong puri sing tahu salam balik-balik yang aku. Nanti di hari kiamat insyaallah didoleki sampean kali Kanjeng Nabi. Nabi ingin ketemu dengan sampean, sing sampean setiap saatnya kirim salam kepada Rasulullah, sing setiap saatnya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, bakal sampean ditoleki Kanjeng Nabi Muhammad, nantinya akhirnya dijak mlebu surga, dikei syafaat di Kanjeng Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan insyaallah sholawat dan salamnya kita adalah menjadi sabab insyaallah kita bisa ketemu dengan Nabi dan akhirnya menjadi orang selamat dan mulia dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la yaj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Allahumma arzuqna kamal al-muhabbah wal mutaba'ah li sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan ya rabbal alamin. Allahumma aktubna minal muhibbina lahu wal mahbubina indah. Habibna ila habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa habibhu ilaina ya rabbal alamin. Ahyina Allahumma ala mahabbatih, amitna ala mahabbatih, wahsyurna yawmal qiyamah fi zumratih ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bisirril Fatihah wa ila hadratin Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Nabawi.